Ini Mas, udah kumpul. Ini. Lah, Ini. Anu Mas, ini kira pun sasi November ya Mas ya. Sasi November tanggalnya 10 pun wayahe udan. Nah ini kan pun gerimis. Kebenaran ini kira ini Jumat apa nih? Jumat. Jumat ini hujan dan memberikan gerimis. Jadi nek menghadapi musim hujan pripun nggih apik iki diroda nggih. Nusil jebet. Pripun Pak Barji? Waktunya ora kudu. Ora begini Mas. Seru Mas Pena wae Mas. saya ngarep. Ada bel arep. Iki pilih jebet. Apa bermagrib apa Ya, nunggu terang. Udah, udah terus. Udah terus. Yang pasti situasi Pak. Situasi itu nggak bisa dibaca dalam artian bisa gerimis, bisa deres, dan lama durasi hujan itu kan nggak bisa ditentukan. Ya kalau toh kalau ini nggak bisa jemput mungkin itu tugas Jangan datang. ronda berikutnya malam besok. Itu masukan saya. Oh ya. Pripun Pak Wahyu? Umpamane dilola udan terus Pak Wahyu. Ini bayar ngarep, ping telu nawa ping Bayar. pisan. Pengen karep. Lagi. Jadi bagiannya roda yang malamnya jangan datang. Malam berikutnya. Udah terus. Malam berikutnya. Ya pun receh. Kalau terang mangke. Dua kau kan betah. Ini cara Mas Irhas. Ora apa-apa lah, ora dijepit tapi tak apa? Begini apa? Malam berikutnya. Tapi kan dewek kan udah kepotangan Mas. Tornya orang. Suatu saat kan dewek juga kena kayak gitu. Itu udah kondisi alam Pak, nggak bisa dipungkiri Pak. Ya moga-moga sih pas jatah dewek ora udan. Sumre. Ayo Mas pada jepit yuk. Yo. Bareng-bareng ana. Ya. Wilayah dewek-dewek nggih. Ikut Pak Kris. Jepit ya Mas? Nggih. Misalnya Pak Kris. Ora, geles-geles ya. Iki upamane wonten ronda jumpitan 500-an, kita masyarakat pripun Pak Kris? Oh, nek aku setuju wae Mas. Masalahnya apa? Nggo kemajuan RT. Oh nggih, nek itu nggih pun Pak mawon nggih kan niku pun pangapunten nggih. Oh, nggih. Dipun pamit. Oh, jadi. Nggih, menawa Pak Kris. Ya, ya. Ini kabar. Oh iya. Ayo. Ono porong Bu. Ono iki apa? Lalen. Masuk apa masuk kan? Iya, Kira-kira nek kalau jimpitan kau iki setuju pada masuk kan? saking setuju. Ini tak pamit riyen ya. Iya. Lanjut mau. Iya, iya. Selamat malam untuk warga Sido Gede dan sekitarnya, juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Malam hari ini adalah malam yang spesial. Tadi saya coba jalan-jalan siang. Itu saya menemukan ada hal unik di salah satu dukuh di Desa Sido Gede, yaitu dukuh Bedaung. Di sini ada satu kegiatan, di mana kegiatan itu sebenarnya umum, yaitu kegiatan Siskamling. Tapi setelah saya gali,
ternyata banyak hal yang mungkin bisa ditiru oleh duku-duku lain. Jadi langsung saja kita akan tanyakan langsung untuk ke yang bersangkutan. Di sini sudah hadir ada Pak RT, Pak Sekretaris dan Bendahara. Oke. Saya mau tanya terkait masalah terkait kegiatan Siskamling ini. Ini tadi saya coba tanya-tanya, ternyata program Siskamling ini, kegiatan Siskamling ini tidak hanya sekedar untuk pengamanan, tapi ada hal unik yaitu jimpitan. Dan ini pencetus pertama itu siapa, Pak? Ya, kesemuanya ini maaf lama cetusan-cetusan ini berdasarkan berembuk musyawarah, kita bicarakan bersama ya, karena dengan pengalaman yang sudah melalui jimpitan dulu pakai beras pakai apa, ternyata kan ada faktor kesulitan dalam untuk mencairkan dana itulah. Nah, selanjutnya dibentuk secara seminimal mungkin, seefisien mungkin pakai uang yang sifatnya kita dibagi dalam suatu kelompok mencar, nanti fokusnya ketemu di pos kamling, dan setelah terkumpul melalui bendara apa namanya RT sebelum pembantu bendahara. Selanjutnya setelah terkumpul baru disampaikan ke bendahara 1 yang tercatat, nantinya menjadikan laporan mingguan bahkan bulanan itu. Dan pencetusnya sebagai mana ya, secara tertulis ya sekretaris otomatis. Gitu. Dari Pak Sekretaris, kira-kira nih ide awal ini sebagai pencetus, ide awal ini awalnya dari mana, Pak? Gini. Ketika itu saya kan tidak terlibat di pengurus ya. Kira-kira 5 tahun yang lalu saya dolan ke tempat teman itu ada lampu jalan tapi buatan warga. Saya nanya, ini lampu dari mana, Gus? Dari desa apa dari mana? Oh lah, ini lampu hasil jimpitan. Jimpitan gimana? Sini ronda, terus per malam 1 rumah 500 rupiah. Terus gimana? Terus ya dikumpulkan. Nah, dikumpulkan lama kan punya konsep, terus dibelanjakan, diapakan lah itu ya. Nah, saya punya ide. Nah, suatu saat kapan ya bergabung seperti ini. Akhirnya ketika reorganisasi bulan Juli kemarin, terus membentuk pengurus tanggal 23 Juli kalau nggak salah. Nah, kita rembuk dengan pengurus semuanya, telah jadi APK gimana Mas? Nah, kita konsep pertama ronda. Tujuan ronda kan pertama keamanan, yang kedua silaturahim, yang ketiga menggali dana tapi nyebut gawe, nggak minta. Beda kalau kita circular atau minta apa ya Mas, ya sumbangan ya, itu kan kadang-kadang memberatkan. Nah, konsep ini tak sampaikan kepada teman-teman, gimana Mas kalau kita mengadakan ronda, tapi yang punya rumah diminta untuk menyiapkan uang kepingan 500 rupiah setiap malam. Setuju, oke. Setuju, terus kapan Pak? Nah, akhirnya kami menyepakati biar enak dihitung dengan laporan-laporan per 1 Agustus. 1 Agustus 2023. 2023 kemarin. Hanya tanggal itu kalau nggak salah tanggal 23 Juli itu kan Minggu. Bareng-bareng dandani patrol. Patrol itu ya patrol dari gentengnya, dari usuknya, dari rengnya, terus sampai pengecatan itu selesai. Tanggal 1 Agustus mulai. Oh gitu. Lah kami itu kan
waktu itu kan kami mengadakan sosialisasi sak warga sak apa sak RT termasuk Pak Lurah diundang. Nah, intinya kami menyampaikan ke masyarakat, ini loh Mas, kami punya konsep per 1 Agustus ronda. Tak buatkan apa daftar ronda. Nanti karena Kedawung itu ada 5 kelompok. Nanti kalau bisa per kelompok, per wilayah maksudnya, kita ambil 2 atau 1 biar nanti memudahkan cara jimbit. Kemudian kami pengurus menyiapkan form jimpitan. Jadi jenengan nanti di rumah tak pasangi form. Kemudian jenengan ngecek sendiri di rumah, terus masang uang recehan kepingan 500 di sebelah kertas. Kemudian itu ditulis dan dibawa ke patrol, ke kamling, pos kamling, kami menyiapkan buku. Buku untuk mencatat hasil jimpitan itu. Iya, artinya kami itu meminimalisir kesalahan. Karena uang itu kan riskan, meskipun 500 rupiah, tapi kalau gesek kan jadi masalah. Jadi mau kami pengurus itu jangan sampai gesek. Kalaupun gesek itu mudah untuk kita telusuri, terus kita selesaikan di mana letak kesalahan. Nah, ini alhamdulillah sampai ini tanggal berapa ya sekarang ya? 11 November. Alhamdulillah lancar. Kalaupun ada yang kadang-kadang tidak ngisi, tapi hari besoknya ngisi. Faktor kadang lupa, kadang nggak punya uang atau rejanya nggak ada. Jadi masyarakat sudah sadar bahwa iur per malam 500 rupiah. Sekarang saya mau tanya ke bendahara. Mas bendahara kira-kira sudah menggunakan dana itu untuk apa aja dalam segi kepentingan warga di sini? Kira-kira untuk apa aja sudah digunakan uang itu? Alhamdulillah dari per Agustus sampai sekarang belum ada kepentingan mendesak, belum ada pengeluaran yang besar-besar sebelum ada. Yang urgent paling baru ke percetakan dan buku-buku itu untuk pencatatan skamling. Oh gitu. Ya, dari tiap malam terkumpul, alhamdulillah intinya uangnya masih butuh kayak itu, dalam kata masih butuh. Tadi kan ada pembantu bendahara ya. Nah, pembantu bendahara itu setor ke bendahara itu per tanggal berapa atau per minggu atau per bulan? Uang setiap malam dari penjimpit itu dari ketua regu disetorkan ke wakil pembantu bendahara. Bendahara 2, bukan pembantu bendahara 2. Kemudian setiap hari Minggu kita kesepakatan setiap hari Minggu itu ke rumah saya store. Oh gitu. Tapi kalau akhir bulan menyempatkan karena saya harus laporan setiap tanggal sebelum tanggal 5 saya buat laporan uang masuk tiap minggunya berapa sampai dengan sebulan berapa. Oh gitu. Buat Pak RT ini yang boleh uang ini boleh digunakan untuk apa aja demi kepentingan warga ini? Yang jelas ya untuk menunjang kepentingan kemasyarakatan, ya terutama seperti kita yang sudah miliki itu sekarang ini kan perawatan yang sudah dimiliki itu seperti taruh, kursi dan sebagainya itu masih ada kerusakan itu untuk perawatan. Nah untuk pengembangannya sementara ini kan masih belum ada yang terbeli, mungkin arahnya juga ke situ. Itu yang paling diutamakan. Nah untuk kedua ini ada bantuan dari desa juga. Bantuan dari desa ini berupa semen ya. Ini juga baru dikumpulkan. Kita mengumpulkan mau berebut sampai menemukan titik temu berdasarkan mufakat mau menggunakan apa untuk dibelanjakan, itu pakai uang jimpitan atau gimana. Yang jelas ya jimpitan itu untuk memperingan dari swadaya masyarakat itu sendiri yang sifatnya kepentingan mendadak kan sudah mempunyai kas, otomatis kan bisa diambil dari situ. Saya dapat info
katanya uang kas ini juga digunakan untuk warga yang kena musibah kematian. Oh iya, itu jelas itu. Ya. Itu dari kematian itu sendiri. Kalau di sini biasanya dari kebutuhan seperti kain kafan dan sebagainya kan ditanggung oleh RT. Dan sebelum ada yang meninggal pun sudah ada tersedia. Siapa yang meninggal dipakai nanti kita beli untuk menghargai itu. Oh gitu. Jadi seandainya suatu malam hari atau kejadian apa Udah siap gitu. udah siap ada. Buat Pak Sekretaris. Ribet nggak Pak? Nek ribet, tapi enjoy, Enjoy. menyenangkan. Oh gitu. Jadi kami itu si pengurus itu bisa membantu masyarakat, Heeh. meringankan beban masyarakat, terutama yang tadi kena musibah. Jadi yang kena musibah kan nggak mikir membeli kain kafan, terus urusan di pemakaman, itu kan ada yang kerja. Jadi yang kerja di makam kan ya butuh minum, butuh snack dan lain, itu yang nanggung RT. Oh gitu. Dari ini udah jalan berapa bulan? Kira-kira sekitar 3 bulan ya? Kalau Ini baru mau 4 jalan. Mau 4 jalan. Oh, Tapi 4 jalan. untuk sistem itu sebelum pemerintahan RT ini udah berjalan dari dulu seperti itu. Kita Siskamling tinggal itu. meneruskan ini. Oh, hanya meneruskan Iya, gitu. meneruskan. Oke. Untuk biaya kematian seperti itu. Oh, yang biaya kematian itu udah dari sebelumnya memang sudah ada. Dari sepakati masyarakat memang seperti itu dari dulu. Untuk harapannya Bapak kepada warga Kedaung khususnya lah, terkait tentang adanya kegiatan Siskamling ini apa Pak? Bapak RT. Harapannya ya kita bisa menjalankan secara maksimal, tidak menjadikan beban yang berat, karena mengingat segala sesuatu kebutuhan itu bersumber dari dana ya, terbentur dari dana. Kalau tanpa adanya jemputan kita kan lebih sulit lagi, lebih berat lagi kita menarik spontanitas. Kalau sekarang kita dari RT sendiri sudah mempunyai kas kan otomatis kita ada kekurang lebihnya bisa ngambil kas. Kalaupun ada kekurangannya kita kan nggak begitu banyak untuk menarik ke masyarakat gitu. Jadi kita ambil seninya aja mas, nggak terlalu terbebani lah. Yang penting kebersamaan. Oke. Terkait masalah uang ini kan sensitif ya Pak ya. Nah untuk laporannya itu sendiri ini Pak Mas Bendahara, laporannya itu sendiri itu terbuka untuk umum mereka tahu atau hanya konsumsi untuk pengurus saja? Terbuka untuk umum. Laporan kita publikasikan di grup dan juga ditempel di. Oh ada grup Siskamling. WhatsApp-nya? Ada. Oh siap. Grup pengurus, grup warga ada, jadi kita bisa koordinasi lewat grup WA. Kemudian juga laporan secara rutin kita tempelkan di. Ditempel di Oh ditempelkan di pos Jadi kami. Berarti semua bisa. transparasinya Betul. ini banget lah ya. Hariannya ada, mingguannya kita buat laporan, 1 bulan rekap 1 bulan juga ada. Rekap 1 bulannya ada, termasuk Termasuk. penggunaan dan pengeluaran Betul. gitu. Oke. Lah saya nambahin ya mas, Mm-mm. nah membantu bendahara seharusnya ini memang bendahara yang masuk ke dalam ya. Mm-mm. Nah untuk uang yang masuk di sana, uang jembitan, Mm-mm. itu kami memang merekap, karena saya yakin mas bendahara itu sibuk sekali. Mm-mm. Mm-mm. Jadi saya yang turun membantu Mm-mm. membuat rekapan. Oh gitu. Rekapan per apa ya, Keluarga. kita buat kan setiap bulan itu per warga, di mana kan per warga dibebani 500. Mm-mm. Nah ketika itu akan muncul jumlah, Mm-mm. misalnya bulan Agustus genep enggak 15,5. Mm-mm. Kalau genep berarti di sini ada keterangan 0, Mm-mm. artinya kurangnya 0, lebihnya 0 berarti enggak ada. Mm-mm. Tapi kalau misalnya cuma total ini 14.000, berarti kurang. Mm-mm. Tapi ada yang lebih. Nah ini kan kami itu kan mau bagaimana ya biar ini bisa selesai dengan baik. Mm-mm. Artinya warga itu tidak banyak plus tapi tidak banyak minus. Mm-mm. Oke.
Artinya kewajiban per malam Rp500 itu tercukupi, terpenuhi. Oh iya Pak, terkait kewajiban Rp500 per malam itu, ini dulu di duku kami juga ada jimpitan seperti ini, tapi berhenti gara-gara banyak banget yang jimpitannya hilang. Itu salah satunya, selain karena musim hujan. Jimpitannya hilang, dijimpit sebelum mereka tim penjimpit itu datang. Solusinya seperti apa? Tanya ke saya? Nggih, monggo. Oke, terima kasih. Konsep kami kan satu rumah ya. Tadinya kan maunya satu kakak. Artinya disepakati satu rumah Rp500. Nah, apabila yang punya rumah ngasih uang di awal, atau maksudnya lebih awal, terus yang jimpit kan jamnya jam setelah sholat isya, kok tiba-tiba ada orang lain atau sesuatu, kok uangnya nggak ada. Nah, di sini ini kami dengan teman-teman pengurus juga mengantisipasi sebisa mungkin naruh uang itu aman, gitu, itu aman. Yang terpantau gitu. Karena uang itu kan memancing bagi mereka anak-anak yang memang ngeledek atau gimana ya. Itu kadang-kadang bagi kami itu ya nggak enak kalau sampai ada uang jimpitan hilang. Kalau toh ada beberapa rumah, beberapa warga yang merasa kok nggak sinkron, itu juga kami pelajari kenapa nggak sinkron. Nah, kalau misalnya ada warga yang mau ngiur karena terpaksa tidak bisa standby dalam sebulan, boleh, tapi di awal dan diserahkan sendiri. Oh, langsung dibayar di awal? Iya, itu aman. Kalau ditaruh di rumah, saya khawatir bobok nggak terjaga, ada orang lewat. Nah, uang kan berharga, uang 15.000 kan lumayan. Nah, ini nun sewu, kami intinya uang itu aman, terus tidak memancing anak-anak atau orang lain untuk ngambil. Buat Pak RT Pak, boleh nggak saya bukan minta sih, melihat sistem rekapan jimpitan ini, buat siapa tahu ada duku-duku lain yang mau mencontohnya. Oh. Ini khusus Oktober ya Bapak ya. Oktober. Ini asli Mas. Asli dari Pos Kamling. Ini yang ditaruh di pos Iya. ditulisi oleh Petugas yang penjimpit. penjimpitnya. Penjimpit, iya, penjimpit. Sesuai dengan di rumah masing-masing. Bisa di zoom Mas, kelihatan nggak? Ini kan ada dua, ada satu, maksudnya gimana Pak? Kami menyampaikan ke warga itu kode sebenarnya. Kode. Kalau satu maksudnya keping 1.500, nilainya 500. Oh gitu. Kalau dua berarti 1.000. Oh gitu. Kalau 4 2.000. Kan ada di situ ada yang sampai 20. Oh gitu. Iya. Kalau 20 berarti dia naruh 10.000 ya. Oh yang ditulis di sini lunas itu yang tadi yang Bapak bicarain di Iya, awal. iya, Oh, iya. gitu. Baik, baik. Sebelum ini Pak, itu apa Pak? Sama? Ini buku asli tak input di komputer. Oh gitu. Jadi Oke. nanti buat laporannya udah Oke, sudah Wah, perhitungan ke canggih komputer. ya, Pak. Nah, ini akan muncul angka-angka apa namanya? Dia itu memberikan per bulannya berapa? Oh gitu. Boleh Akan saya? muncul, boleh monggo. Oh ini yang menarik ini ada nominalnya. Monggo Mas Restu buat
Oh ini maksudnya kurang 2000 gitu berarti Iya. kurang selama 1 bulan ini Iya. kapan? Oh gitu. Itu total di belakang, total sampai akhir bulan. Oh. Yang ini maksudnya ini. Oh, yang kan, ini. Ini kan Nah. Agustus, September, Oktober, ini totalnya. Kekurangannya per 3 Ini. bulan ini. Oke, siap. Sebelum pamitan Pak, saya dari tadi berbicara belum kenal nih Pak namanya. Ini warga-warga Desa Sidogede belum pada kenal nih Pak. Pak RT namanya, mohon maaf, namanya siapa? Ya, Sabto Priyono. Bapak Sabto Priyono. Pak Sekretaris Saya namanya Aminuddin. Bapak Aminuddin. Masnya? Kalau saya Rahmat. Oh, Mas Rahmat ada 3. Kalau saya di sini banyak dipanggil Rahmat BRI. Rahmat BRI. BRI kalau Ini kan BRI. kepala BRI. Oh iya, ini siapa tuh mau mengajukan Proposal. Oke baik, buat pemirsa semuanya terima kasih sudah stay tune di podcast kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tapi sebelum itu saya mau minta Pak RT dan kawan-kawan buat ngajak warganya subscribe channel Sidogede TV. Monggo Pak RT. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kata-kata Cuma kepada seluruh warga Sidogede, ya. Kepada seluruh warga masyarakat Sidogede, umumnya khususnya warga Kedawu, kami mohon untuk like, subscribe, ya. untuk like, Share, Dan subscribe, subscribe. komen. komen Sidogede TV. Matur nuwun. Makasih Pak RT. Makasih. Ya, begitu podcast dari kami. Sidogede TV. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.